Tides will turn, hearts ignite, the fire burn. Melakukan TC di pemusatan latihan milik Bali United di Pulau Dewata awalnya banyak menimbulkan berbagai pertanyaan. Sebab ada training center milik Timnas Indonesia sendiri yang diketahui telah berdiri di ibu kota baru Indonesia, IKN. Namun kini semuanya terjawab sudah setelah Exco PSSI menjelaskan semuanya secara rinci. Di samping itu, para penggawa Garuda ternyata juga sangat antusias dengan gelaran latihan di Bali. Sebab banyak pemandangan cuci mata bisa jadi sebuah nilai tambahan. Dan kini, sejumlah pemain pun sudah mulai santai di Eropa. Layaknya Justin Hubner, akhirnya mempublikasikan sebuah hubungan dengan wanita asal Indonesia. Ia membagikan sebuah video sedang ngedate bareng perempuan di Inggris, tepatnya di Emirates Stadium untuk menyaksikan laga Arsenal. Sementara Ole Romani telah berjanji akan melakukan yang terbaik bagi Timnas Indonesia. So inilah persiapan mereka yang telah mulai libur kompetisi di Eropa. Every step with love and sky. In this moment, worlds collide. Don't afraid it's time to come back. Together we'll face the track. Through the storm, we won't look back. In our veins, the fire's back. Di luar lapangan, banyak kisah lain yang turut menyita perhatian. Salah satunya yang kini tengah jadi perhatian publik adalah kisah antara Justin Hubner dan selebgram cantik Jennifer Copen. Bukan sekedar rumor, tapi bukti visual mulai bermunculan, perlahan menjawab rasa penasaran para penggemar. Awalnya hanya sekedar konten TikTok bersama, live, tertawa bersama, berdialog ringan di depan kamera. Membuat netizen bertanya-tanya, ada apa di balik kebersamaan ini sebenarnya? Dan kini teka-teki itu sepertinya menjelma jadi potongan mozaik yang mulai membentuk gambar utuh. Melalui akun TikTok milik Jennifer, keduanya merekam tengah menjelajahi sudut kota London. Salah satu momen yang paling mencuri perhatian adalah saat mereka berdua memasuki Jellycat Store, toko boneka ternama, di mana mereka berbelanja dengan wajah penuh senyuman dan obrolan santai. Boneka-boneka lucu seakan jadi saksi bisu kebersamaan mereka. The track. Through the storm, we won't look back. In our veins, the fire's back. Namun yang lebih menarik adalah giliran Hubner sendiri yang kini ikut mempublikasikan kedekatan mereka. Melalui akun TikTok pribadinya, ia merekam saat jalan berdua ke Emirates Stadium, markas Arsenal, untuk menyaksikan langsung laga panas Liga Champions Eropa. Diketahui hal itu berlangsung pada pertandingan yang berlangsung pada 30 April silam, mempertemukan Arsenal dengan PSG di leg pertama semifinal UCL. Hanya saja baru dipublikasikan. Sebuah momen yang tak biasa, bukan hanya karena pertandingannya, tapi karena siapa yang menemaninya di tribun. Netizen pun sontak berspekulasi, apakah ini sinyal asmara yang tengah tumbuh? Meski belum ada pernyataan resmi, sorot mata dan tawa yang terekam sudah berbicara lebih dari cukup. Dan mama dari Kamari ini sendiri juga mengunggah keromantisan mereka berdua di waktu yang bersamaan. Apalagi Justin kini tengah menikmati waktu luang setelah kompetisi Akademi Wolverhampton ditutup. Dengan waktu yang lapang, ada kemungkinan Jennifer Copen akan membawa El Preman pulang kampung sih cuy. Bukan hanya sekedar ke Indonesia, tapi juga membawa serta Jennifer ke sisi lain kehidupan sang pemain muda 21 tahun tersebut. Bisa jadi ya kan? Sementara di sisi lain Inggris, ada pula semangat lain yang tengah membara. Ole Romani, penyerang yang kini membela Oxford United, baru saja menutup musim kompetisi dengan statistik memuaskan saat starter di laga kontra Swansea City. Namun tak seperti pemain lain yang memilih bersantai, Romani justru memasang janji, bukan hanya kepada publik, tapi juga keluarga. Khususnya kepada sang ibu tercinta, sebagai pewaris darah Nusantara. Menjelang dua laga penting Timnas Indonesia melawan Cina dan Jepang di bulan Juni mendatang, Mang Ole menyatakan tekadnya untuk mempersembahkan 3 poin demi menjaga asa menuju panggung Piala Dunia 2026. Partai melawan Cina pada 5 Juni dan melawan Jepang pada 10 Juni akan menjadi ujian berat di putaran ketiga kualifikasi zona Asia Grup C. Namun bagi sang striker, ini bukan beban, ini kehormatan.
Setiap pertandingan adalah kehormatan besar saat mengenakan kostum Indonesia. Itu adalah kebanggaan yang tak ternilai. Saya sangat menantikan untuk bermain di Jakarta lagi. Tentunya, kami bakal tampil dengan penuh percaya diri dan semangat tinggi untuk meraih 3 poin, ungkapnya dalam wawancara bersama Kita Garuda. Ya, ia tak sabar untuk kembali ke Jakarta, tampil di depan ribuan supporter yang memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sebuah panggung yang tak hanya dipenuhi nyanyian, tapi juga harapan besar dari seluruh negeri. Kini dengan waktu yang tersisa sebelum terbang ke Indonesia, Romani sepertinya memilih latihan mandiri, menajamkan insting, menjaga kebugaran, dan menyiapkan mental. Tapi tak lupa merefresh diri setelah satu musim yang tak mudah, di musim pertamanya bersama Oxford United. Mungkin bagi pemain lain bisa saja memilih untuk liburan cuy, tapi bagi striker 24 tahun tersebut, liburan musim panas bisa menunggu, tapi panggilan tanah air tak bisa diabaikan. Join a rising tide. Hand in hand we'll turn the tide. Every step with love as guide. In this moment. Dan dari sinilah kita memahami sebuah pilihan yang sempat menjadi perdebatan. Mengapa bukan IKN? Mengapa harus Bali? PSSI lewat Erick Thohir awalnya memang berencana menggunakan fasilitas baru di ibu kota Nusantara. Namun kenyataan di lapangan berkata lain. Belum 100% rampung, fasilitas di IKN belum bisa memenuhi kebutuhan pemusatan latihan skala penuh. Maka, pilihan pun jatuh ke Pulau Dewata, ke tempat yang lebih siap secara teknis, fasilitas, kenyamanan, dan keindahan untuk merefresh para pemain setelah musim yang panjang. TC sendiri akan digelar mulai 26 Mei mendatang, tepat saat semua pemain, terutama yang merumput di Eropa, telah menyelesaikan tugasnya bersama klubnya masing-masing. Waktu ini dipandang cukup untuk menyatukan kembali chemistry antar pemain dan melakukan pengkondisian fisik sebelum laga krusial melawan Cina. Dan hal ini telah dibeberkan anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menjelaskan alasan pemilihan venue ini secara transparan untuk para pemain bisa sambil liburan. Persiapan TC untuk tim untuk melawan Cina karena pemain-pemain sudah mulai pada libur juga, sebagian besar gitu ya, ini kayaknya akan lebih cepat. Jadi kami punya waktu untuk pengkondisian dan sudah pilih Bali, gitu ya. Pilih Bali dengan semua kelengkapannya, jelas Arya via YouTube-nya. Dan momentum ini pun mendapatkan respon positif dari para punggawa Garuda. Layaknya komentar pujian dari El Profesor Tom Hay. Tentu itu lebih baik. Ketika pertandingan pertama melawan Australia benar-benar seperti roller coaster. Semua pemain datang di waktu yang berbeda-beda. Jadi kami akan mengadakan pemusatan latihan di Bali. Senang rasanya bisa punya lebih banyak waktu bersama sebelum pertandingan pertama, kata Hay di YouTube The Highway. Ya, pemusatan latihan kali ini bukan sekedar kumpul-kumpul biasa. Ini adalah persiapan menuju sejarah, 2 laga, 2 momen penting, dan 1 harapan besar untuk mengantarkan Merah Putih ke panggung Piala Dunia. Iya, terlepas dari hasil nanti, satu hal yang pasti, TC yang digelar di tempat seindah Bali bukan sekedar soal lokasi, ini tentang nuansa. Tentang bagaimana sebuah pemandangan senja bisa jadi pelipur lelah, desir angin pantai yang menenangkan kepala yang dipenuhi taktik dan tekanan. Apalagi untuk pemain-pemain seperti Ole Romani, Joy Pelupesi, Dean James, Kevin Dix, hingga Emil Audero yang mungkin baru kali ini bisa benar-benar gak liburan musim panas setelah musim yang panjang. Jelas dengan begitu, Bali bukan hanya tempat latihan, tapi juga tempat menyembuhkan untuk merelaksasikan pikiran, menyusun ulang semangat sebelum kembali ke medan tempur. Makanya, jadi makin gak sabar gak sih cuy melihat para penggawa Garuda kumpul dan latihan di Bali?